wan nasyirati nashra fal fariqati farqa fal mulqiyati ziqra uzran aw nuzra innama tu'aduna lawaqi' fa idzan nujumu tumisat wa idzas samaa'u furijat wa idzal jibalu nusifat wa idzar rusulu uqitat li ayyi yaumin ujjilat li yaumil fasl wa ma adraka ma yaumul fasl wailu yauma idzil lil mukazzibin. Sadaqallahul azim. Masya Allah, Subhanallah. Terima kasih Azahin yang sudah membacakan ayat suci Al-Quran pada kegiatan kali ini. Kemudian acara selanjutnya mari kita lanjutkan ke sambutan dari Kepala Sekolah Akhlak SMPT Insan Kamil kepada Ibu Vera Karnawati SPD. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah sampai hari ini mohon maaf, saya ulangi barangkali suaranya kurang terdengar. Baik, saya ulangi kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan banyak sekali nikmatnya pada kita semua, sehingga alhamdulillah kita masih bisa beraktivitas, kita masih bisa memberikan amal terbaik untuk bekal kita di hari akhir kelak kita bertemu dengan Allah. Dan kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa itu senantiasa kita syukuri. Semoga itu juga mendatangkan nikmat-nikmat Allah yang lainnya. Terutama mungkin di saat pandemi ini merupakan nikmat kesehatan yang sangat terasa kita rasakan, dan juga nikmat yang lainnya adalah nikmat iman, nikmat Islam yang alhamdulillah sampai hari ini kita masih sangat menikmati dengan jamuan yang Allah berikan. Mudah-mudahan di sisa waktu hidup kita bisa memberikan yang terbaik insya Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada kedua kita semua, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabatnya, dan kita sebagai umatnya hingga akhir zaman insya Allah. Yang saya hormati, di sini alhamdulillah telah hadir pemateri kita, Ibu Maina Syamilairi, MPSI, yang juga yang saya hormati ayah bunda semuanya, bapak ibu guru, ataupun karena ini juga terbuka untuk umum, sehingga alhamdulillah semuanya terima kasih telah bergabung di kegiatan webinar kali ini. Alhamdulillah ini merupakan kenikmatan yang luar biasa pula kita bisa dipertemukan di momen kali ini. Mungkin ada beberapa orang tua dari SDIT yang berada di Kabupaten Majalengka ini, juga ada orang tua dari SD negeri juga, kemudian juga ada Bapak Ibu guru juga. Alhamdulillah semuanya bisa bergabung di sini. Mudah-mudahan nanti banyak lagi yang bisa bergabung bersama kita untuk sama-sama menimba ilmu. Bapak Ibu guru, ayah bunda yang saya hormati, terkait dengan sekolah akhlak Insan Kamil, kami menyampaikan terlebih dahulu bahwasanya
sekolah akhlak menjadi pilihan bagi kami, karena mungkin yang baru kenalan gitu ya, atau ada yang baru mendengar terkait dengan siapa sih sekolah akhlak itu, seperti itu. Kami berpanduan bahwasanya misi utama dari Rasulullah ini sendiri adalah untuk menyempurnakan akhlak mulia, terutama pada era saat ini di mana telah terjadi pergeseran moral. Sekolah berbasis akhlak menjadi hal yang sangat fundamental. Oleh karena itu, sekolah akhlak digagas dengan visi mewujudkan generasi unggul berakhlak mulia melalui pembelajaran holistik berbasis Quran. Sekolah akhlak SMP Ida Insan Kamil ini sendiri memiliki moto adab ilmu akhlak. Adab menjadi perhatian pertama kami sebelum ilmu diberikan, karena ilmu akan berkah ketika anak-anak bisa memperolehnya dengan adab yang baik, seperti itu. Kemudian dari ilmu tersebut, ilmu menghiasi adab yang telah dimiliki oleh anak-anak, akan terlahirlah akhlak yang mulia. SMP Insan Kamil ini hadir di tengah pandemi 1 tahun kurang. Kami telah memberikan layanan pendidikan untuk anak-anak kami, untuk para orang tua dari sekolah akhlak SMP Insan Kamil ini 1 semester tepat telah dilalui, dan alhamdulillah sampai saat ini kami melalui dengan perjalanan yang luar biasa, seperti itu, karena kami berangkat di tengah pandemi ini, namun alhamdulillah perhatian dari orang tua juga yang sudah bergabung itu sangat luar biasa. Oleh karena itu, kami di sini juga sama-sama ingin mengajak kepada Bapak Ibu semuanya, ayah bunda, untuk sama-sama bergabung dengan SMP Ida Insan Kamil, atau minimalnya berkenalan. Mudah-mudahan pada webinar kali ini, dan yang terpenting juga kita ingin mendapatkan, memperoleh ilmu tentang bagaimana sih kita bersahabat dengan anak-anak kita yang mungkin sekarang sudah beranjak remaja, seperti itu. Mudah-mudahan dengan webinar kali ini banyak hal nanti yang akan kita dapatkan, belajar banyak hal, insya Allah akan membuat kita semakin bisa menghadapi anak-anak kita, insya Allah. Baik, itu saja untuk sebagai pembuka. Terima kasih untuk Ibu MC. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Vera yang sudah memberikan sambutannya. Selanjutnya kita akan masuk ke acara inti. Namun sebelum acara dimulai, izinkan saya untuk membacakan CV pemateri kita terlebih dahulu. Baik. Pemateri kita kali ini yaitu Ibu Mainasya Mulaili, MPSI Psikolog. Beliau lahir di Majalengka 20 Mei tahun 1985. Moto hidupnya selalu bersyukur untuk hari kemarin, sekarang, dan nanti, insya Allah. Kemudian pendidikan beliau pernah mengenyam pendidikan di UII Yogyakarta, S2 Psikologi Profesi. Kemudian sekarang beliau bekerja sebagai psikologi DTIK Majalengka, kemudian dosen STAI PUI Majalengka, kemudian ada psikolog P2TP2 Kabupaten Majalengka, konsultan Ion Sinetron Yogyakarta untuk cabang Cirebon dan Kuningan, konsultan layanan jasa psikolog Cakrawala Konsultan. Masya Allah ya, luar biasa sekali. Untuk rekan-rekan, ibu, bapak guru, ayah bunda, di sini juga tertera kontak Ibu Meina. Barangkali ayah dan bunda mau konsultasi dengan beliau, bisa langsung hubungi secara personal. Selanjutnya saya persilahkan kepada Ibu Mainasya Mulaili, MPSI Psikolog, untuk mengisi kegiatan webinar kali ini. Oke, terima kasih Teteh dan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk
SMP IT ya, SMP IT Sekolah Akhlak Insan Kamil Majalengka yang sudah menghadirkan kembali kegiatan hari ini ya, memberikan sebuah wadah bagi para orang tua dan juga mungkin masyarakat untuk mengedukasi, untuk sharing mengenai bagaimana menjadi orang tua yang memiliki anak-anak yang berada pada usia remaja. Ya, izinkanlah saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya buat Sekolah Akhlak Insan Kamil, kemudian untuk para orang tua yang hari ini sudah berkenan mengikuti kegiatan hari ini. Tentunya hari ini adalah orang tua yang luar biasa karena sudah meluangkan waktunya ya untuk sama-sama belajar dan berdiskusi pada kegiatan hari ini. Saya ingin juga melihat di sini ternyata tidak hanya orang tua ya, ada juga beberapa yang masih pada usia remaja ya, yang saya lihat menjadi anggota ataupun menjadi peserta pada kegiatan hari ini. Oke, perkenalkanlah nama saya Meina Syamuleli. Ya, saya sendiri merupakan orang tua yang sama-sama sedang belajar menghadapi anaknya yang memasuki pada fase remaja gitu ya. Nah, ini pun menjadi sebuah hal yang sangat menarik ketika kita berbicara mengenai masalah remaja. Kenapa? Karena ini akan menjadi tantangan yang berbeda lagi buat para orang tua. Ketika pada fase kecil kita memiliki tantangan mengenai bagaimana tumbuh kembang mereka, sekarang kita bagaimana tantangannya menjadi sahabat di era remaja seperti ini. Oke, sebelumnya mungkin saya akan share dulu untuk materi hari ini ya. Oke, apakah sudah bisa dilihat dengan jelas untuk materinya? Sudah, Bu. Sudah ya, oke, terima kasih. Ini adalah tema kita hari ini, yaitu bersahabat dengan remaja. Tadi seperti sudah disampaikan, ini sedikit profil saya ya, alhamdulillah. Sedikit banyak saya banyak berkecimpung di dalam dunia anak dan juga dalam berkaitan dengan bidang-bidang psikologi, baik yang ada di bidang pendidikan ataupun dalam perkembangan. Nah, ketika kita berbicara remaja, nah kita pun harus tahu tentang definisi remaja. Siapa sih remaja itu? Apakah anak kita yang usianya 10 tahun apakah sudah remaja? Apakah anak kita yang usianya 21 tahun itu sudah apakah masih remaja atau sudah dewasa? Nah, kita akan lihat dulu definisinya. Menurut Monks ya 2008 remaja merupakan masa transisi ya, masa transisi dari anak-anak hingga dewasa. Artinya apa? Masa remaja adalah masa peralihan dari fase manusia yang tadinya anak-anak kemudian menjadi manusia yang dewasa. Sehingga di sini akan terjadi sekali dinamika-dinamika, proses-proses hidup sehingga manusia menjadi manusia dewasa yang seutuhnya. Ya. Kemudian fase remaja tersebut mencerminkan cara berpikir remaja masih dalam koridor berpikir yang konkret. Ya. Kondisi ini jelas disebabkan pada fase ini terjadi karenanya suatu proses pendewasaan pada diri remaja. Nah, pada fase ini biasanya berlangsung dari mulai usia 12 tahun sampai dengan 21 tahun. Jadi kalau misalnya di rumah kita ada anak-anak yang berada pada rentang usia 12 sampai 21 tahun, maka dikatakan masih pada fase remaja. Tetapi terbagi pada 3 fase, ya, remaja awal, remaja tengah, dan juga pada remaja akhir. Oke, berikutnya. Ini adalah ciri-ciri dari fase remaja. Ya, biasanya dimulai pada usia 11 tahun adalah usia di mana pada umumnya tanda-tanda sekunder mulai muncul. Ya, mulai terlihat nampak perubahan-perubahannya. Baik secara fisiknya itu sudah mulai muncul. Ya. Kemudian pada masyarakat Indonesia, biasanya pada usia 11 tahun ini sudah dianggap sebagai usia yang akil balik. Ya, baik menurut adat maupun agama, sehingga masyarakat tidak lagi memperlakukan mereka seperti anak-anak. Ya, jadi usia remaja ini kadang anak-anak sudah lewat, tapi dewasa belum. Ya, sehingga banyak sekali tantangan-tantangan yang akan ditemukan oleh kita selaku orang dewasa menghadapi anak-anak yang berada pada usia remaja ini.
Ya. Kemudian pada usia tersebut mulai ada nih tanda-tanda penyempurnaan berkembangannya jiwa. Contoh ya, misalnya tercapainya identitas egonya. Ya, misalnya ketika sekarang ini anak-anak usia remaja lebih pada berpikir aku yang paling bisa, aku yang paling tahu, gitu ya. Kemudian tercapainya juga pada fase genital, ya, pada perkembangan psikoseksual. Sehingga sangat penting sekali bagi orang tua untuk memperhatikan fase-fase perkembangan genitalnya ini. Kenapa? Karena pada usia remaja, fase-fase genital mereka sudah aktif. Ya, sudah aktif. Mungkin bagi perempuan, bagi anak-anak perempuan pada usia-usia sekarang, usia 11 mungkin lebih banyak ya pada masa-masa sekarang ketika usia 10 tahun bahkan 9 tahun sudah mengalami menstruasi. Ya, sehingga bisa dikatakan fase perkembangan psikoseksual ini sudah matang, ya. Begitupun dengan laki-laki. Sehingga sebagai orang tua sangat penting sekali kita mengedukasi mengenai pembelajaran seksual terhadap remaja. Harus dari orang tuanya. Ya, kenapa harus dari orang tuanya? Karena ketika hal ini disampaikan akan ada hal-hal yang perlu mereka pahami gitu. Jangan sampai mereka tidak tahu ataupun mereka mencari tahu tapi dengan cara-cara yang tidak tepat ataupun mungkin dari sumber-sumber yang tidak tepat akan sangat lebih berbahaya. Ya, kemudian tercapainya pusat perkembangannya kognitif, ya, kemudian perkembangannya moral, sehingga pada fase-fase remaja ini betul-betul fase-fase pematangan dari semua kemampuan-kemampuan yang ada pada diri manusia. Kemudian yang keempat, batas usia 24 tahun ini sudah maksimal bagi remaja ya, biasanya dikatakan sebagai remaja akhir ya, yaitu memberi peluang bagi mereka yang sampai batas usia tersebut masih menggantungkan diri pada orang tuanya atau belum mempunyai hak penuh sebagai orang tua. Ya. Jadi kalau misalnya 24 ini udah sampai mentok banget ketika seseorang masih tergantung dengan orang tuanya. Ya. Seharusnya sebelum 24 tahun mereka sudah harus bisa mandiri dalam hal mengurus dirinya, dalam hal menafkahi dirinya dan hal-hal lainnya mereka sudah harus bisa mandiri. Jadi maksimumnya itu di usia 24 tahun. Kemudian dalam definisi tersebut status pernikahan pun berpengaruh ya terhadap apakah individu ini masih digolongkan remaja atau tidak ya. Nah, kebetulan saya sering bekerja ya atau sering menangani ketika menghadapi anak-anak yang berhadapan dengan hukum ya. Jadi kalau menurut hukum malah usia anak itu dikatakan anak ketika mereka berusia 0 bulan dalam kandungan sampai usia 18 tahun. Kecuali dalam rentang usia tersebut mereka sudah menikah. Maka sudah tidak dikatakan lagi sebagai anak-anak ataupun tidak dikatakan lagi sebagai remaja. Ya, karena mereka sudah berperan yang lain lagi. Ya, sudah punya peran yang lain lagi. Oke, berikutnya. Nah, di sini ada beberapa karakteristik dari remaja. Yang pertama, fase remaja ini adalah fase yang penting. Ya, fase penting sekali. Banyak kita tidak memahami ada hal-hal yang kecil yang dialami oleh remaja, kita menganggapnya biasa saja, tetapi bagi mereka ini hal yang penting. Ya, kemudian fase peralihan. Ya tadi, dari mulai fase anak-anak, mereka beralih kepada fase dewasa. Kemudian fase perubahan, ya. Saya sudah katakan bahwa yang fase remaja ini proses semuanya puncak-puncaknya kematangan, entah itu dari puncak kematangan secara seksual, secara kognitif, secara moral, ini ada di fase remaja. Ya. Kemudian juga usia bermasalah. Ya. Kenapa dikatakan sebagai usia bermasalah? Biasanya karakter usia remaja mereka adalah anak-anak atau remaja-remaja yang ingin mencoba tentang segala sesuatunya. Ya. Mereka sangat tertantang untuk melakukan hal-hal yang sangat menguji adrenalin, ya, ataupun mereka sangat mudah sekali dengan pengaruh-pengaruh negatif dari lingkungan. Dalam proses mencari jati dirinya, terkadang di sana ada badai yang dihadapi oleh anak-anak, sehingga dikatakan sebagai usia-usia yang bermasalah. Ya. Kemudian 5 adalah mencari identitas, who am I? Ya. Sehingga banyak sekali pada fase-fase remaja ini kita sebagai orang tua membantu mereka untuk mencari identitasnya. Ya, aku ini siapa sih? Ya. Aku ini orang yang seperti apa? Nah, di sini peran orang tua
menjadi sahabat, peran lingkungan sangat penting sekali untuk menentukan siapakah diri mereka yang sebenarnya. Ya. Yang keenam, biasanya fase-fase yang menimbulkan ketakutan. Tidak hanya buat dirinya, tetapi buat lingkungannya, terutama mungkin orang tua. Ya, aduh, saya was-was nih, anak saya sudah mulai teleponan nih, misalnya ya, dengan lawan jenisnya. Aduh, ini saya was-was, anak saya sudah motor-motoran, ya, sudah mulai ikut geng motor. Aduh, saya was-was, anak saya sudah ikut dalam kelompok tertentu. Aduh, saya was-was, mereka sudah pergi kemana dan tanpa izin lagi, kemudian pulang malam. Sangat menimbulkan ketakutan. Ya, kemudian tidak realistik. Ya, terkadang biasanya anak-anak remaja ini mereka punya harapan, punya cita-cita yang sangat tinggi sekali. Ya, idealismenya sangat muncul sekali di usia-usia remaja ini. Ya. Dan mereka tidak melihat tenan yang namanya kenyataan. Mereka pokoknya hanya berpendapat bahwa ini loh yang saya pegang. Ya. Yang ke-8, usia karakter remaja ini adalah fase ambang dewasa. Ya, masih di ambang, masih di depan. Ya. Sehingga sangat penting sekali bagi kita orang tua betul-betul bisa mengantarkan anak-anak kita ini melewati fase-fase remaja ini sebaik mungkin. Ya. Oke, berikutnya. Nah, ini adalah perubahan sosial yang terjadi pada fase remaja. Ya, menurut Harlock bahwa pada remaja ini terdapat minimalnya ada 5 kelompok sosial. Ya, yang pertama adalah teman dekat. Ya, biasanya kalau anak zaman sekarang bilangnya soulmate ya. Soulmate-nya kamu siapa sih? Ya, teman curhatnya yang paling dekat siapa? Biasanya remaja memiliki satu soulmate itu bagi anak remaja lumrah sekali, sangat wajar sekali, ya, teman dekatnya. Kedua, kelompok kecil, ya, kelompok kecil. Mungkin kalau yang saya tahu misalnya kalau anak-anak remaja, kelompok kecilnya itu yang punya kesukaan yang sama, misalnya ya, hobi yang sama, biasanya mereka masuk ke dalam kelompok eksklusif ini, ya, lebih kecil, mungkin anggotanya hanya 3-4 orang. Biasanya mereka suka mengasih namanya misalnya geng best friend forever gitu ya, dan lain sebagainya. Mereka memberikan nama-nama tersendiri bagi kelompok kecilnya mereka, dan itu biasanya sesuai dengan identitasnya. Misal ada yang penggemarnya K-pop ya, mungkin menamai kelompok kecilnya K-pop lovers, dan lain sebagainya. Yang ketiga ini kelompok besar. Ya, ini kelompok besar berarti lebih besar lagi lingkupnya. Ya, entah itu mungkin teman satu kelas, ya, atau mungkin teman sepermainan yang jumlahnya lebih banyak, ya. Tetapi bisa jadi dalam kelompok besar ini mereka memiliki berbagai macam variasi hobi, ya, variasi kesukaan, tetapi mereka masih bisa berkumpul bersama. Nah, yang keempat ini adalah kelompok yang terorganisir. Biasanya mungkin kalau usia remaja, kelompok PMR mungkin, atau misalnya kelompok KIR, kelompok ilmiah remaja, dan lain sebagainya. Nah, yang nomor 5, ini yang menjadi khas sekali dari remaja. Itu adalah kelompok geng. Ya, biasanya kelompok geng ini tidak hanya berdasarkan kesukaan tentang hobi, ya, tetapi karena adanya sebuah visi dan misi dalam kelompok tersebut. Ya, dan geng-geng usia remaja ini sangat menarik ya untuk diulik. Jadi kalau misalnya ada di sini ibu dan bapak misalnya punya anak usia remaja, walaupun mungkin mereka tidak masuk ke kelompok geng, tapi mereka pada umumnya tahu kalau di lingkungannya mereka itu ada yang namanya geng. Ya, mungkin bisa ditanya, yang kamu tahu kalau misalnya geng yang kamu tahu apa sih Kak? Gitu, ya. Karena banyak sekali gitu, dan saya pun di lapangan sangat menemui geng-geng kelompok remaja ini, ya. Bahkan ada satu geng remaja yang cukup menarik perhatian saya ini, ada kelompok geng reggae sama kelompok geng kodok, ya. Ini rentang usia remaja usia 11 sampai 16 tahun, dan mereka biasanya akan saling bertemu di satu titik dan sering berkomunikasinya lewat media sosial. Ya, jadi cukup banyak geng-geng yang ada di Majalengka, dan itu biasanya sudah lintas ya,
Tidak hanya di satu sekolah tertentu, biasanya dengan sekolah-sekolah yang lain karena cepatnya media sosial mereka bisa berkumpul dan berkomunikasi dengan lebih mudah. Oke, berikutnya. Nah, lalu apa saja nih tantangan pada fase remaja? Ya, yang pertama yang ini mungkin berdasar beberapa temuan yang sering saya temui di lapangan ya. Yang pertama ini pergaulan bebas. Ya, walaupun konteksnya mungkin mungkin mereka hanya sekedar mencontoh atau mungkin mereka karena terbawa oleh lingkungan, ya, hal ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan masing-masing dari remaja. Sehingga tidak sedikit dari remaja kita itu terjerumus kepada pergaulan bebas. Ya, bahkan mereka pun punya kelompok-kelompok tertutup tersendiri pada fase ini. Ya. Kemudian tantangan fase remaja berikutnya adalah media sosial. Ya, tidak hanya pada remaja mungkin ya, hampir semua dirasakan oleh manusia ya, termasuk saya sendiri pun merupakan sebuah tantangan ketika memiliki media sosial. Nah, kita yang sudah dewasa, sudah memiliki kontrol diri dalam bermedia sosial, mungkin ketika melakukan sesuatu ingin mengupdate informasi atau ingin bikin status atau misalnya ingin update foto, video, kita masih punya kontrol. Ini kira-kira baik atau tidak? Ya, ini kira-kira sopan atau tidak? Ini kira-kira akan berimbas positifkah atau berimbas negatifkah buat saya? Ya, tapi berbeda dengan remaja. Mereka hanya ingin mempertontonkan. Ini loh, ini aku nih. Kalau sedang galau, pokoknya aku mau bikin status. Contoh hari ini, kebetulan misalnya saya sangat senang sekali kalau misalnya dengan para remaja saya suka sering berkomunikasi lewat media sosial gitu kan. Jadi ketika misalnya hari ini saya membaca status dari seorang anak remaja berusia 13 tahun kemudian menyebutkan, "Ya Allah, titiplah jodoh saya hari ini." Waduh, gitu kan. Itu sudah bahasa-bahasa remaja di zaman sekarang gitu. Dan memang perlu kebijakan dari kita ketika kita akhirnya mencoba memahami, kemudian mencoba mengarahkan bagaimana anak-anak remaja ini bisa bijak dalam bermedia sosial. Di sini sangat penting sekali peran dari orang tua. Kita perlu memberikan yang namanya batasan-batasan dalam bermedia sosial. Ya, nanti kita akan belajar lagi seperti apa untuk media sosial. Karena sangat panjang ketika kita berbicara tentang media sosial, sangat luas sekali cakupannya. Ya. Kemudian tantangan fase remaja adalah konflik. Ya, banyak sekali pada anak-anak remaja yang mengalami konflik-konflik. Tidak hanya konflik dengan orang lain, tetapi justru konflik dengan dirinya. Ya, kenapa? Yaitu tadi pada fase mencari identitas diriku, siapakah saya? Sehingga banyak sekali remaja-remaja yang bertubrukan dengan dirinya sendiri bahkan. Ya, sehingga ketika mencari tahu itu ya, ketika tidak mendapatkan informasi dengan tepat, ya mereka akhirnya mencari tahu. Dan dikhawatirkan informasi itu bukan sumber yang bisa dipercaya ataupun sumber-sumbernya itu tidak tepat ya. Kemudian kelompok sebaya. Nah, ini sangat berpengaruh terhadap pada fase remaja. Kenapa? Karena fase remaja merupakan fase-fase ingin tampil gitu ya. Mereka ingin tampil gitu. Nah, bagaimana caranya saya tuh bisa masuk loh ke kelompok ini gitu. Dan itu tidak bisa dilakukan oleh semua remaja. Ada beberapa kelompok remaja yang kesulitan untuk bisa masuk ke dalam kelompok sebaya ini. Ya, sehingga perlu dorongan dari kita, perlu kita sebagai orang tua melatih bagaimana keterampilan-keterampilan sosial sehingga remaja-remaja ini bisa memilih kelompok sebaya yang tepat dan juga bisa mereka beradaptasi dengan kelompok-kelompoknya ini dengan baik. Ya. Yang kelima, bullying. Ya. Tapi perlu saya terangkan dulu, yang namanya bullying ini agak sedikit berbeda kalau misalnya kadang diartikan dengan beberapa orang, sifatnya mungkin kalau yang terjadi itu adalah kekerasan dalam permainan ya, sehingga sering terjadi itu miss ketika misalnya mereka bercanda, kemudian yang satu terluka, maka dikatakan oleh yang lain mungkin berarti sebagai bentuk bully, tidak ya. Bully itu biasanya ada niat untuk menyakiti. Ya, kemudian objek yang dibully ini biasanya akan berulang-ulang dan biasanya pada objek yang sama terus.
Nah, bully ini ada beberapa syaratnya. Sehingga saya pernah mendamaikan ya, pernah memediasi beberapa kasus yang terjadi di sekolah, di beberapa sekolah gitu ya, sekolah menengah, ketika berkaitan dengan bully, dan itu sampai dilaporkan ke kepolisian misalnya, ya. Sehingga saya memediasi pihak orang tua, pihak sekolah, supaya kasus ini tidak berlanjut kepada proses-proses hukum berikutnya. Kenapa? Karena akan berdampak panjang, gitu. Dan akan berdampak negatif juga, berdampak psikis juga, tidak hanya untuk si korbannya, justru untuk pelakunya, gitu. Jadi untuk bullying ini kita pun harus betul-betul nih melihat kira-kira potensial anak kita ini ada di mana, gitu. Ya, kenapa? Kalau misalnya kita melihat, oh kayaknya anak saya kok cenderung menarik diri ya dari lingkungannya, gitu. Kok anak saya ini agak sulit misalnya untuk mengatakan tidak ketika teman-temannya mungkin meminta sesuatu secara berlebihan dan lain-lain. Wah, kita harus melihat potensi-potensi jangan sampai anak kita menjadi korban bully, ataupun sebaliknya. Jangan-jangan anak saya ini berpotensi menjadi misal tuh pembuli di sekolahnya, atau dan sebaliknya. Kita harus sebagai orang tuh harus melihat potensi-potensi seperti ini. Ya. Kemudian yang keenam, ini ada ketertarikan lawan jenis. Mungkin fase-fase remaja ini mereka sudah mulai tumbuh ya, sudah muncul rasa suka, naksir-naksiran, normal Bu, normal, wajar Bu, wajar. Ya. Dan tugas kita adalah mengarahkan, mengedukasi. Kemudian kita harus betul-betul nih membicarakan ini menjadi sebuah hal yang sangat penting dan serius gitu. Sehingga anak pun ketika berbicara ini mau terbuka dengan orang tuanya. Karena ini biasanya akan menjadi hal yang apa ya, bagi sebagian anak justru ini akan tertutup sekali ya ketika berbicara tentang ketertarikan lawan jenis gitu. Sehingga sangat penting bagi kita harus pinter-pinter nih ngorek-ngoreknya mengenai apa yang sedang dirasakan oleh anak-anak kita pada fase-fase ini. Oke, berikutnya. Lalu ketika sekarang berbicaranya tantangan remaja, ini ada tantangan baru nih di fase pandemi ini, gitu ya. Tadi mungkin tantangan remaja pada secara umum, secara global, tetapi qadarullah ya ayah bunda, kita tidak menyangka bahwa ada pada fase kehidupan remaja ternyata harus mengalami fase yang mengalami pandemi, gitu ya. Hanya pada fase ini nih anak-anak remaja sangat dibatasi sekali ruang geraknya, ruang lingkup sosialnya. Kenapa ya? Karena tadi harus ada pembatasan sosial. Ya. Lalu apa tantangan remaja di fase pandemi? Yang pertama, memburuknya masalah yang ada. Misal mungkin yang pernah beberapa kali saya temui itu, misalnya ketika ada anak-anak yang berada pada lingkungan rumah yang berkonflik. Ya, misalnya ibu dan bapaknya berkonflik di rumah. Gitu. Dan kemudian mereka harus terus berada di rumah selama 24 jam itu. Ya, dengan adanya bersekolah mungkin dia bisa mengalihkan sedikit perhatiannya, bisa mengalihkan sedikit pikirannya, tapi ketika akhirnya dia harus betul-betul stay di rumah, kemudian melihat konflik-konflik itu setiap waktu, itu akan memperburuk masalah yang mereka alami. Ya, dan banyak sekali, mungkin tahun ini saya di P2TP2 mungkin ada sekitar 6-10 kasus yang dialami oleh usia remaja. Ini berasal dari adanya konflik di rumah. Ya, jadi pelampiasan itu di luar. Kemudian yang kedua harus menghadapi rasa kecewa. Ya. Ini nggak bisa, itu nggak bisa. Pasti banyak kecewanya di usia remaja. Pengen keluar nggak bisa, dan lain-lain. Ya. Kemudian yang ketiga harus mengikuti perubahan aturan belajar. Mungkin tidak hanya dirasakan oleh remaja ya Bunda ya, kita pun sebagai orang tua sangat menantang sekali ketika akhirnya kita sebagai orang tua harus mengikuti ritme-ritme perubahan belajar yang ada di fase ini. Ya, yang biasanya mungkin hampir sebagian besar bahwa pendidikan itu kita serahkan ke pihak sekolah gitu kan ya. Anak-anak bersekolah dari pagi sampai siang. Dan sekarang fase-fase itu dipindah gitu ke rumah
gitu. Dan bagi anak itu pasti akan sedikit tanda kutip, aduh kok terkekang ya, harus dari pagi sampai siang online lagi gitu kan ya. Dan banyak sekali problematika yang dialami dengan pembelajaran online ini. Kemudian terbatasnya aktivitas fisik, jelas ya, mana remaja ini kan sebetulnya sedang mengeksplor banyak hal. Mereka sangat suka sekali yang namanya beraktivitas outdoor ya. Biasanya anak-anak remaja kan sudah mulai mengeksplor lebih banyak lingkungannya. Kenapa? Karena lingkungan remaja ini sudah semakin luas. Ya, mungkin teman sepermainannya yang di mana, mungkin ada yang klub sepak bolanya, ada tim futsalnya dan lain-lain. Sekarang semuanya harus terbatas. Ya. Yang kelima, pertemanan online tidak dapat menggantikan tatap muka. Jelas ya, ketika mereka tidak bisa bersenda gurau secara bebas dengan temannya, ketika mereka tidak bisa berinteraksi langsung, ketika mereka tidak bisa bercanda secara langsung gitu, dan ketika tatap muka secara online pasti tidak bisa menggantikan ketika harus bertatap muka. Oke, kemudian kenapa sih kita sebagai orang tua perlu menempatkan diri ataupun kita harus sedikit mengambil peran untuk menjadi sahabat bagi remaja? Why? Kenapa? Yang pertama, agar kita tahu cara tepat agar tidak mengekangnya, ya. Sehingga kita ketika memberikan sebuah aturan ataupun batasan-batasan, anak merasa bahwa itu tidak dikekang oleh orang tuanya. Tetapi itu adalah sebagai sebuah proses dari pemikiran bersama ataupun sebuah proses dari sharing antara kita orang tua dan juga anaknya. Yang kedua, kita bisa mengetahui perkembangan mentalnya dengan baik. Misalnya, ada beberapa anak yang ternyata mungkin ketika mengalami kesulitan untuk kesulitan misalnya dengan temannya, atau misalnya kesulitan dalam menghadapi lingkungan yang baru, lingkungan sekolah gitu. Dari sini kita bisa tahu, oh ternyata anak aku tuh ternyata ketika misalnya di sekolah dia nggak malu ya dengan seperti ini. Jadi kita tahu perkembangan. Kemudian yang ketiga, anak tidak mencari kenyamanan pada orang lain. Nah ini sangat menantang, terutama mungkin buat bagi putra-putri, bagi ayah bunda yang memiliki putri nih ya, memiliki anak perempuan nih. Jangan sampai ketika kita minim memberikan perhatian, akhirnya si anak ini mendapatkan perhatian dari orang lain, ya. Sehingga banyak sekali orang lain ini yang justru memanfaatkan dari kondisi-kondisi ketidaknyamanan tersebut. Ya. Misalnya banyak laporan yang saya terima ataupun saya sendiri menangani ketika misalnya orang tuanya mungkin tidak bisa memberikan perhatian terhadap anak, akhirnya si anak mungkin lebih nyaman punya pacar, atau ternyata dia lebih nyaman dengan yang lainnya sehingga sudah tidak pulang ke rumah dan lain-lain. Ini sangat berbahaya sekali. Ya, apakah banyak kejadiannya? Banyak sekali gitu. Ya, dan itu sangat mengkhawatirkan. Kemudian yang keempat, anak lebih nyaman curhat dan orang tua akhirnya akan lebih mudah memberikan nasihat. Ya, sehingga sangat penting sekali bagi orang tua menghadapi anak-anak yang zaman sekarang, anak-anak sekarang itu kan anak-anak listening ya. Mereka selalu membutuhkan alasan dari setiap aturan ataupun setiap batasan-batasan yang disampaikan oleh orang tua. Selalu butuh listening. Kenapa? Ya, sehingga kita pun sebagai orang tua harus mempersiapkan banyak sekali jawaban. Nah, di sini sehingga perlu sekali keterbukaan kita dulu sebagai orang tua. Terima dulu, ya. Terima dulu, dengarkan dulu. Walaupun mungkin informasi yang disampaikan oleh anak tersebut bisa membuat kita sedikit terkaget-kaget ya. Misalnya contohlah beberapa hari kemarin mungkin ketika sedang berkumpul dengan keluarga gitu ya, ada beberapa anak remaja di sana, kemudian curhat gitu. Aku sekarang ini loh, pacar aku sekarang yang suka mimpin upacara di depan katanya. Nah itu kan kalau kita mendengarkannya saat itu dan kita meresponnya pasti langsung gitu. Tapi kita coba dengarkan dulu. Apa sih yang ingin disampaikan oleh mereka terhadap kita? Ya, karena
mendengarkan itu sebetulnya seni yang gampang-gampang susah gitu. Karena ketika begitu ada informasi yang membuat kita kaget, kita ketika langsung cepat-cepat merespon, khawatirnya respon kita justru akan membuat blocking orang tersebut akhirnya tidak mau bercerita lagi terhadap kita. Ya. Sehingga sangat penting bagi orang tua ketika ingin anaknya terbuka, nyaman curhat sama kita, terbuka dulu aja kitanya. Kita menerima dulu. Menerima, lalu dengarkan baik-baik. Dengarkan baik-baik sampai kita memahami apa sih yang disampaikan oleh anak. Nah, dari sana kita bisa melakukan, oke, kita akan cari solusi dan sharingnya bersama-sama dengan si anak tersebut. Kemudian yang kelima, ini yang paling penting dapat menjauhkan anak dari pergaulan yang salah. Ya, karena ketika anak sedang mencari identitas dirinya, mereka akan mencari nih, jangan-jangan aku tuh masuknya cocoknya di kelompok ini ya. Oh, jangan-jangan aku tuh sebetulnya pasnya dengan kelompok A ya, kelompok B ya. Nah, sehingga penting sekalipun kita sebagai orang tua memperhatikan mereka ini bertemannya dengan siapa gitu ya. Apa yang mereka lakukan ya, sehingga kita pun bisa menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, lalu bagaimana cara kita supaya kita bisa menjadi sahabat bagi remaja? Yang pertama mungkin hal-hal yang simpel-simpel aja kali ya, simpel-simpel yang bisa dilakukan oleh orang tua, dukung hobi anak selama itu positif. Ya. Misalnya ada yang hobinya basket, ya dukunglah. Ada yang sukanya musik, ya udah dileskanlah. Main piano, main gitar, gitu ya. Bahkan mungkin ada yang hobinya sekarang kalau saya lihat tuh anak-anak misalnya sepak bola gitu ya. Bahkan ada anak-anak hobinya pelihara cupang gitu ya. Ya kita fasilitasi saja gitu. Selama itu positif kenapa tidak? Ya. Berikanlah ruang buat mereka supaya bisa mengeksplor apapun yang mereka mampu di sana. Berikutnya, beri kebebasan pada anak, ya, tetapi tetap dalam pengawasan. Mereka mau bermain dengan siapapun, oke, kita memberikan, boleh kamu bermain dengan ini, kamu boleh bermain dengan ini, tetapi mungkin kita memberikan, apa sih gitu, ketika kamu bermain dengan ini, apa kira-kira hal-hal yang perlu kamu hindari, ataupun misalnya ketika kamu mau berkelompok dengan ini, apa yang harus kamu lakukan, itu sangat penting sekali. Kemudian, jadi teman cerita untuk anak. Ya. Jadi teman curhatnya untuk anak-anak. Kembali lagi tadi, seninya adalah seni mendengarkan. Ya. Seni mendengarkan. Coba deh kita melatih diri untuk bisa bertahan lama mendengarkan apa yang disampaikan oleh anak. Ya, apapun itu, dengarkan. Karena akan dengan semakin kita banyak mendengarkan, sebetulnya anak-anak akan secara tidak langsung mereka akan mengeluarkan tuh apa-apa yang dirasakan oleh kita. Ya. Jadi dengarkan, ketika sudah dengarkan, baru kita pahami apa sih yang ingin disampaikan sebetulnya oleh mereka sama kita. Yang terakhir, nah ini melakukan kegiatan bersama dengan remaja. Ya, biasanya kalau anak-anak usia remaja ini terkadang sudah mulai gampang-gampang susah ya diajakin kegiatan bareng-bareng ya. Untuk ngumpul-ngumpul itu mereka sudah mulai agak alergi kayak gitu kan. Tetapi sebisa mungkin kita melakukan kegiatan bersama dengan remaja. Nah, kita harus mencari celah-celah apa yang mereka sukai, kemudian aktivitas apa, kebiasaan-kebiasaan rutin, usahakan itu pun tetap dilakukan oleh bersama-sama dengan anggota keluarga. Ya. Itu mungkin gambaran-gambaran ya bagaimana ketika kita sebagai orang tua menghadapi anak-anak yang berada pada fase-fase remaja ini. Memang menarik dan menantang gitu ya, menarik menantang. Mudah-mudahan kita semua sebagai orang tua diberikan senantiasa kemampuan, kesabaran untuk mengantarkan para remaja ini akhirnya menjadi manusia dewasa yang baik, yang memiliki keimanan, yang memiliki budi pekerti. Ya, mungkin itu sedikit pengantar dari saya untuk siang ini, Ayah Bunda. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan, nanti kita akan lebih banyak lagi disambung dengan sharing-sharingnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih banyak pada pemateri kita, Ibu Mina. Materinya sungguh sangat luar biasa ya. Ternyata banyak banget ilmu yang mungkin belum kita punya sebagai orang tua gitu ya. Dan ya ternyata didik remaja apalagi ya di tengah-tengah masa pencarian jati dirinya itu membuat orang tua benar-benar banyak harus belajar lagi tentang karakter remaja itu sendiri, tentang tadi tantangan-tantangannya gitu ya, dan banyak hal lagi yang seperti yang sudah disampaikan. Oke, selanjutnya sebelum menginjak ke sesi tanya jawab, bagaimana yang tadi sudah disampaikan oleh MC kita, karena ada kendala teknis, maka saya langsung masuk dulu, izinkan Bapak Ibu, semoga tidak beratan, nanti insya Allah akan hadir lagi bersama kita nanti kita. Nah, sebelum menunggu tanya jawab atau menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu, maka di dalam kesempatan ini kami akan mengenalkan Sekolah Akhlak SMPIT Insan Kamil kepada Bapak Ibu semuanya. Mungkin ada di sini yang udah mendengar, ada juga mungkin yang belum, bahkan ada di sini beberapa dari orang tua yang memang sudah menyekolahkan tetehnya di SMPIT Insan Kamil. Karena untuk sekedar informasi, SMPIT Insan Kamil itu sendiri sudah berdiri sejak tahun kemarin, dan ini berarti adalah angkatan pertama. Terima kasih banyak ayah bunda yang sudah mempercayakan tetehnya untuk menyekolahkan siswa kami. Boleh, mangga jika ada yang ingin ditanyakan, boleh dicatat dulu di masing-masing atau boleh di-share dulu di chat. Nanti insya Allah akan dipilih oleh MC dan akan dibacakan, dipilihkan nanti untuk dijawab oleh pemateri Ibu Mina. Baik, ternyata tadi ya banyak banget yang harus kita kuasai sebagai orang tua. Nah, untuk menjawab tantangan-tantangan tadi, itu ya, nggak cuma tantangan mendidik remaja pada umumnya, tapi ternyata zaman ini juga adalah zaman yang benar-benar penuh dengan gempuran arus teknologi gitu ya, Bapak Ibu, dan bagaimana kita tahu juga bahwa arus teknologi itu mempunyai pengaruh yang seperti mata pisau gitu ya. Ada pengaruh positif, ada juga pengaruh yang negatifnya. Nah, untuk membendung pengaruh-pengaruh negatif dan mencoba untuk membersamai dan berkolaborasi juga dengan orang tua, maka Sekolah Akhlak Insan Kamil hadir dengan semangat untuk terus lebih memberi banyak manfaat lagi kepada masyarakat umum, khususnya para orang tua, dalam bagaimana cara mendidik teteh sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Seperti itu. Maka kami dengan visi untuk mewujudkan generasi unggul berakhlak mulia melalui pembelajaran holistik berbasis Al-Quran, mencoba memberikan solusi, atau mungkin bukan solusi ya, memberikan alternatif yang mungkin bisa menjadi teman gitu ya, untuk orang tua untuk bekerja sama mendidik teteh sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Bagaimana tadi visi kami akan dicapai, yaitu melalui banyak program-program unggulan yang kami punyai, ya diantaranya sudah ditampilkan mungkin ya. Baik, sebelum ke program unggulan, untuk memberikan sekilas gambaran tentang profil sekolah kami, terutama di masa pandemi ini, yang terkenal dengan PJJ-nya Bapak Ibu ya, maka kami akan sedikit menampilkan video PJJ Sekolah Akhlak Insan Kamil. Mangga.
bagi Allah. Let me introduce myself. I am an organizing colleague. Just call me the hip. Now I would like to share my opinion about the youngsters in the country and what we can do to stop the spread of COVID-19. Ada lagi? Udah ya, Pak. Baik. Tadi adalah sekilas Bapak Ibu semuanya gambaran dari pembelajaran jarak jauh atau blended learning yang sudah sekolah kami lakukan selama 1 semester ini. Alhamdulillah belajar dan berjalan dengan lancar, dan izinkan juga tadi mengenalkan tadi ada Zahid yang baca tilawah di awal pertemuan kita. Terima kasih juga ada orang tuanya di sini, ada Umi Zahid, terima kasih. Oke, untuk melanjutkan apa yang tadi saya sudah sampaikan, sekolah kami hadir untuk memberikan lebih banyak manfaat, mencoba untuk memberikan lebih banyak manfaat, dan mencoba untuk berkolaborasi dengan orang tua, mendidik ATT atau anak-anak kita di tengah gempuran di zaman ini, gitu ya, di zaman dengan penuh dengan pergeseran nilai moral terutama, gitu ya, sehingga pendidikan itu hendaknya tidak lagi berorientasi atau menitikberatkan pada ilmu saja, tapi lebih penting dari itu yaitu adalah akhlak atau adab dari anak didik kita. Dan tak lupa tetap didukung dengan skill-skill yang harus dimiliki oleh ATT untuk menghadapi perkembangan zaman. Nah, maka dari itu sekolah kami mempunyai beberapa program unggulan yang menitik beratkan pada 3 poin yang sudah disampaikan di awal tadi, yaitu adalah adab, ilmu, dan akhlak. Nah, untuk akhlak dan adab itu adalah menjadi poin utama bagi ATT nanti yang akan digembleng di sekolah melalui program-program yang mengevaluasi atau menitik beratkan pada akhlak berbasis Al-Quran itu sendiri. Yaitu yang pertama adalah program Bina Akhlak Mulia. Nah, ini adalah sekilas gambaran dari program unggulan sekolah kami. Ya, lanjut Pak.
Baik, itu yang pertama adalah Bina Akhlak Mulia ya. Jadi ini adalah program unggulan nomor 1 ya. Kenapa diberi nomor 1? Karena memang ini yang menjadi semangat kita gitu ya. Bagaimana untuk membina akhlak mulia, dan nggak cuman tetehnya, nggak cuman gurunya, tapi juga termasuk berikut dengan orang tua gitu ya. Jadi kita ada kelas BPI dan juga ada kelas parenting untuk orang tua. Selanjutnya, kemudian yang kedua adalah hafalan 5 juz, dan ini juga sudah menjadi tradisi gitu ya di sekolah Islam terpadu gitu, dan ini insya Allah sudah didukung oleh tenaga-tenaga pendidik yang memang kompeten di bidangnya. Kenapa hafalan juga menjadi penting? Karena ya tadi karena kita mengedepankan pendidikan berdasarkan Al-Quran, maka hafalan Quran menjadi salah satu penunjang untuk pendidikan atau pola pembelajaran di sekolah. Yang ketiga adalah talent based learning. Nah, ini adalah program yang sebenarnya sudah ada di tahun ini juga, cuma dikemas lagi dengan nama yang berbeda. Jadi di talent based learning ini sebagaimana yang tadi Bu Maina paparkan tentang tantangan menghadapi remaja, salah satunya adalah mengikuti gitu ya, menghormati pilihan dari teteh kita gitu ya. Ketika teteh mempunyai bakat atau hobi misalnya di bidang musik, maka kita sebagai orang tua hendaknya tidak mendikte gitu ya, tapi benar-benar mengikuti bakat dan minat AATT sendiri, sehingga pembelajaran di kami di Sekolah Akhlak Insan Kamil ini akan menjadikan bakat atau minat siswa itu sebagai salah satu fondasi awal dari proses pembelajaran. Di samping itu nanti juga akan didukung oleh fun blended learning, di mana pembelajaran itu tidak hanya dikemas secara konvensional tatap muka, tapi di tengah pandemi sekarang apalagi gitu ya, pembelajaran akan lebih digabungkan dengan pembelajaran-pembelajaran yang berbasis digital, sehingga AATT akan makin familiar dengan teknologi gitu ya, karena kita juga dituntut untuk melek teknologi di era sekarang ini, sehingga nanti di pembelajarannya kita sudah terbiasa menggunakan berbagai aplikasi pembelajaran yang akan mendukung efektivitas dari pembelajaran itu sendiri. Yang keempat adalah Supercamp. Nah, Supercamp ini adalah semacam camp atau pusat intensif dari kegiatan-kegiatan yang ingin kita tekankan kepada ATT, misalnya salah satunya adalah hafalan Al-Quran atau intensif pembelajaran yang akan mulai lebih diberikan secara lebih intens lagi kepada ATT. Nah, insya Allah dengan adanya pemusatan kegiatan seperti ini akan membuat ATT mendapat situasi yang lebih kondusif lagi untuk pembelajarannya. Selanjutnya, yang kelima adalah Yogyakarta School Outing. Nah, ini adalah salah satu program di mana kita memberikan kesempatan untuk ATT mengeksplor dunia luar gitu ya. Jadi maksudnya ketika dia dibawa ke suatu tempat yang memang itu bisa memberikan banyak insight untuk pembelajaran itu sendiri, mudah-mudahan ATT bisa lebih mendapat pembelajaran yang lebih bermakna ya, termasuk di sini khususnya di Yogyakarta. Jadi di Yogyakarta ini insya Allah ATT akan dilatih English skills-nya, kemudian juga tadabbur alamnya, dan tetap ya refreshment dan relaxation juga itu penting. Yang keenam adalah tadi yang sudah disebutkan sedikit adalah digital literacy class, di mana ini juga salah satu poin utama di tengah zaman 4.0 sekarang, karena mau nggak mau kita harus melek teknologi gitu ya. Dalam berbagai hal semuanya sudah digitalize gitu. Jadi kalau misalnya kita tidak bisa mengikuti perkembangan zaman dengan baik, akan menyulitkan kita juga. Nah, di dalam digital literasi ini akan dituntut untuk bisa membuat proyek-proyek digital seperti itu. Dan ini juga didukung atau dipimpin oleh tenaga yang kompeten juga. Nah, untuk pembelajaran-pembelajaran ini juga menjadi wadah untuk ATT supaya bisa mengaktualisasi diri mereka sesuai dengan apa yang tadi Bu Mene sampaikan. Ketika ATT sudah bisa diapresiasi gitu ya, mempunyai karya, dan itu mudah-mudahan bisa menjadi sarana untuk kita sebagai orang tua bersahabat dengan ATT atau anak-anak kita.
Kemudian ada juga program-program atau wadah-wadah lain untuk mengasah kepemimpinannya, misalnya BES. Di situ ada Badan Eksekutif Siswa Terpadu, di mana ATT akan mengasah lagi leadership-nya. Kemudian juga ada Science Festival, di mana ATT akan mengasah critical thinking-nya, penemuan-penemuannya, dan kemudian di akhirnya tetap akan ditampilkan karya-karyanya. Dan terakhir adalah daily activity. Dan daily activity ini adalah salah satu kunci dari Bina Akhlak Mulia yang tadi sudah disampaikan di awal, karena daily activity ini adalah program di mana ATT atau siswa-siswa kami akan menerapkan apa yang sudah diajarkan, apa yang sudah coba disampaikan oleh guru di sekolah dalam kesehariannya. Nah, baiklah, itu mungkin program-program unggulan dari sekolah kami. Mudah-mudahan menjadi alternatif untuk tadi ya, sesuai dengan tema parenting kita hari ini, itu bagaimana cara mengarahkan agar remaja kita ini tumbuh tidak hanya sesuai dengan fase perkembangannya, tapi juga sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Baik, mangga kalau misalnya ada yang ingin disampaikan atau ada yang ingin ditanyakan, bisa menghubungi nomor yang ada di flyer di sini. Kami sangat terbuka, mangga kapanpun silahkan dihubungi. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai profil Sekolah Akhlak SMP ITN Ustaz Kamil. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya kembalikan pada Bu Puji OPM. Baik, terima kasih, Masya Allah. Tadi kita sudah mendengarkan beberapa, sudah sangat banyak sekali menerima paparan dari pemateri kita, Ibu Maina, yang luar biasa. Kemudian sudah juga mendengarkan mengenai profil sekolah SMP Insan Kamil yang pada hari ini berkesempatan untuk mengadakan kegiatan. Selanjutnya, oke, Bapak Ibu, Ayah Bunda, silahkan barangkali ada yang mau bertanya. Silahkan Ayah Bunda tulis di kolom chatnya Ayah dan Bunda atau Ibu dan Bapak. Nanti pemateri kita akan bacakan langsung, akan pilih pertanyaan mana yang sekiranya akan beliau jawab seperti itu. Nah, bagi penanya-penanya terbaik, ada satu hadiah untuk satu penanya terbaik seperti itu. Jadi, mangga silahkan untuk Bapak dan Ibu, Ayah dan Bunda, silahkan barangkali ada yang mau ditanyakan mengenai kegiatan kita hari ini. Boleh juga pijit tombol raise hand-nya untuk para penanya. Itu ada yang raise hand, Bu. Oke, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh langsung aja, Teh? Iya, boleh. Halo, langsung aja? Iya, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini maaf, saya nggak menampilkan apa. Ini soalnya suaranya mental-mentul kalau di sini. Perkenalkan, nama saya Ida Herawati. Saya orang tua dari Tiara Akbar Abdillah dari SD Al-Kamil Jatiwangi. Sebetulnya mungkin pertanyaannya bukan ke masalah remaja. Ini saya agak curhat sedikit sama Ibu pemateri tadi. Saya punya 2 orang putra, Bu. Yang pertama perempuan. Alhamdulillah sekarang sudah kelas 12. Alhamdulillah mau lulus di pondok juga di Husnul Khotimah di Kuningan. Yang kedua ini laki-laki kelas 5. Nah, tadi ada materi juga nih, ada paparan dari dari SMP IT. Ini juga menarik buat saya, sebabnya tadi dipaparkan soal sekolah akhlak gitu ya, Bu ya. Nah, ini terkait pertanyaan saya, kembali lagi, saya ini punya yang cowok ini karakternya berbeda dengan anak saya yang pertama. Kalau anak yang pertama ini mudah sekali saya arahkan gitu, waktu awal-awal masuk ke pondok juga nggak mau, terus tapi alhamdulillah betah gitu sampai 6 tahun di pondok. Nah, yang kedua ini
apa mungkin karena karakternya laki-laki, jadi banyak ngeyelnya, Bu. Nah, saya juga sebetulnya saya arahkan ke pondok gitu. Dia sudah mau, oke nggak apa-apa, Abah mau ke pondok sama kayak Mbak, tapi mungkin nggak sama Mbaknya gitu. Nah, cuman saya lihat ini belum matang secara belum dewasa, Bu. Kelas 5 masih pakai, mohon maaf ya, masih pakai ke kamar mandi, nggak pakai celana gitu. Itu sudah saya sudah saya komunikasikan, udah besar itu aurat gitu. Tapi mungkin karena dia anak bungsu, mungkin dia belum dewasa, saya agak kurang, belum rela melepas dia mondok gitu. Nah, pertanyaannya, apa yang harus saya lakukan buat mempersiapkan dia supaya bisa siap masuk ke pondok, Bu? Karena kalau secara kasat mata kalau di rumah itu kelakuannya masih belum idang gitu. Berbeda terbalik ketika dia di sekolah. Dan saya sering berkomunikasi dengan wali kelasnya, dengan teman-temannya. Dia itu seperti leader di sekolahnya. Jadi contoh gitu. Ini berbanding terbalik. Kayak kalau di sekolah pencitraan, kalau di rumah itu nampak sekali sifat aslinya. Nah, apa yang harus saya lakukan ya, Bu, biar anaknya itu dewasa gitu, mandirilah. Terima kasih, mungkin itu, Bu. Sama-sama, terima kasih Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya tampung dulu ya. Ada lagi mungkin, Panitia? Ini ada, Bu, di kolom chat. Oh iya, oke. Ada yang dari orang tua Zahid. Yang pertama itu, bagaimana cara halus bertanya tentang rasa suka anak pada lawan jenis dan menerangkan sex education sepintas. Dan ada juga dari Ibu Susi Fitria, Bu, bagaimana cara mendorong anak yang udah mager di rumah buat beraktivitas di luar, susah diajaknya, kayaknya seperti itu. Oke, saya tampung dulu ya. Oke, bismillah. Mungkin saya pun juga ini, ya, mohon maaf mungkin saya juga sama-sama belajar ya, Ayah Bunda, untuk mencoba menjawabnya. Hanya sebatas sedikit kemampuan saya, mungkin nanti akan lebih banyak lagi sharing-sharing dari Ayah dan Bunda lainnya. Oke, untuk yang pertama ini bagaimana mempersiapkan anak masuk ke pondok ya, dengan karakter anak yang berbeda-beda, tentunya mereka memiliki keunikan tersendiri-sendiri ya. Kenapa setiap anak punya sifat yang beda-beda, karakter yang berbeda? Karena mungkin karena kan kalau karakter itu tumbuh dari dua hal, dari genetik dan lingkungan gitu ya. Kalau genetik jelas ayah dan ibu sama gitu ya, menyumbangsih dari gen dari ayah dan ibunya. Tapi mungkin dari sisi lingkungan ini yang masing-masing anak tentunya memiliki pengalaman yang berbeda mereka ya. Kita pun sebagai orang tua mungkin dari anak pertama, anak kedua, anak ketiga, kita dalam kondisi psikis ataupun kita dalam kondisi yang berbeda-beda juga, dan itu pun secara tidak langsung mungkin akan berpengaruh terhadap pola asuh pada masing-masing anak ya, sehingga terciptalah keunikan dari masing-masing anak. Walaupun ayah ibunya sama ya, kemudian kita juga merasa memberinya sama, tetapi ada faktor-faktor lain yang ternyata pengalaman-pengalaman yang tidak dirasakan sama oleh semua anaknya, ataupun kondisi-kondisi yang tidak sama, yang problem-problemnya atau dinamika-dinamikanya dialami oleh para ayah dan bundanya. Yaitu mungkin gambaran kenapa akhirnya beberapa anak 1, 2, 3 kok memiliki karakter yang berbeda-beda. Lalu bagaimana Bu kalau misalnya untuk mempersiapkan nih anak tanda kutip belum idang gitu ya. Nah, kembali lagi mungkin hal-hal sederhana aja mungkin di rumah Bunda. Ini di rumah berarti si adiknya sendiri ya. Karena kakaknya sudah mondok mungkin ya. Nah, mungkin di sekarang sama ayah dan Bunda itu bisa dilatih untuk bertanggung jawab. Nah, ini perlu konsistensi dari orang tua. Ya, sangat penting sekali konsistensi dari orang tua. Karena terkadang anak-anak itu pintar sekali ya melakukan manipulasi terhadap kita di rumah gitu ya.
anak-anak itu sangat pintar sekali memanipulasi ataupun mencari trik-triknya, mencari celah-celahnya gimana ayah dan bunda akhirnya bisa mengikuti keinginan mereka. Nah, di sini sangat penting sekali konsistensi kita, pendekatan kita pada masing-masing anak. Kalaupun misalnya hal sederhana di rumah, mungkin karena sudah kelas 5, ayah dan bunda bisa memberikan tanggung jawab sederhana. Misal, kalau misalnya dari mulai bangun tidur, kebiasaan-kebiasaan untuk anak laki-laki di rumahnya mungkin kasihlah tanggung jawab. Minimal kalau sudah mandi dia simpan handuknya sendiri gitu ya. Ataupun misalnya ketika kamar mandi pun kadang banyak sekali anak-anak yang lupa bawa handuknya ke kamar mandi, teriak lagi, mah handuk gitu ya. Mah bajunya, mah ininya. Nah, itu sebetulnya hal-hal sederhana, hal-hal yang mudah sebetulnya dilakukan oleh anak, dan itu pun hal-hal mudah yang bisa diberikan oleh orang tua terhadap anak, tetapi justru itu akan mengurangi kemandirian dari anak. Sehingga sangat penting sekali untuk sekarang dari ayah dan bunda mendorong nih kira-kira hal-hal apa saja yang sifatnya kemandirian sederhana sehari-hari yang perlu didorong lagi, kemudian kita biasakan, lalu kita kuatkan dengan reward-nya, kita kuatkan dengan reinforcement-nya, lalu kita konsistensikan. Nah, paling itu dulu ya bunda ya. Jadi yang penting lakukan kebiasaan-kebiasaan sederhana dulu aja di rumah. Gak usah yang susah-susah. Misalnya seminggu ini kita lihat konsistensinya dia kalau misalnya di rumah, kalau misalnya ngambil handuk sudah bisa sendiri belum? Kemudian dari menyimpannya lagi atau tidak. Nah, itu sebetulnya sangat sederhana sekali gitu. Jangan sampai kita akhirnya memberi banyak bantuan juga terhadap anak gitu. Jadi sebisa mungkin ketika hal-hal pekerjaan itu sudah bisa dilakukan oleh anak, maka kita dorong dia bisa melakukannya. Jangan lupa berikanlah reinforcement positif buat si anak. Ya, itu dulu mungkin kalau kurang jelas kita bisa bahas lagi. Atau mungkin nanti dari ayah dan bunda yang punya pengalaman mungkin ya, punya pengalaman yang sama nih dengan problemnya Bu Ida, boleh dong di-sharing di sini biar saya pun sama-sama belajar ya, sama-sama belajar. Oke, kemudian pertanyaan nomor 2, bagaimana cara halus bertanya tentang rasa suka pada lawan jenis, kemudian menerangkan sex education sepintas. Oke, ini pun nanti akan tergantung dari lawan jenis dari jenis kelamin dari anaknya ya, karena akan berbeda cara ataupun informasi yang akan disampaikan kepada masing-masing anak. Tetapi kalau misalnya untuk mengorek rasa suka itu biasanya tidak langsung ditanya, kamu sukanya sama siapa sih? Wah, itu anak pasti langsung blocking. Saya jamin itu anak pasti akan blocking, langsung bilang apa sih mama gitu kan, nggak tahu gitu kan. Jadi lebih kepada kita memproyeksikan permasalahan atau yang dirasakan anak itu diproyeksikan terhadap diri kita ataupun diproyeksikan terhadap objek yang lain. Misal ketika kalau saya ya kebetulan saya punya anak 11 tahun gitu ya, anak 11 tahun. Jadi kalau misalnya saya tanya untuk memancing-mancing itu, saya suka nanya pas lagi nonton bareng gitu, Kak, menurut kakak di antara yang itu mana sih yang paling yang menurut kakak cantik? Ya awalnya senyum-senyum gitu. Tapi kita dengan ekspresi yang datar aja gitu, ekspresinya tidak ekspresi kita pun mengejek, kita tidak memberikan ekspresi bahwa kita tuh pengen istilah namanya ngaweyah-weyah gitu ya kalau orang Sunda mah. Jadi ekspresi kita flat aja, kita pun harus dibantu dengan ekspresi kita yang bahwa kita tuh biasa aja bertanyanya gitu. Jadi kalau menurut kakak yang cantik itu yang mana, yang rambutnya yang ini apa yang itu sih kak? Ya itu mengalir aja gitu, mengalir aja, dan akhirnya nanti pada satu poin akan kita tanya, kalau di kelas ada nggak yang cantiknya sama seperti itu? Nah, nanti akan tidak terasa obrolan itu akan mengalir gitu. Jadi yang penting kita menemukan dulu jalan jembatannya untuk bisa mengobrol dengan anak. Kalau orang Sunda mah cenah malapah gedang nanya, kedah pinter-pinter malapah gedangna, kita harus tahu jalan masuknya dari mana nih obrolan ini gitu, sehingga nanti si anak ketika berbicara ke kita itu tidak seperti diintegrasi, tapi ya mereka mengalir aja, nggak kerasa ujuk-ujuk keluar aja, ternyata si Abu yang paling baik, atau menurut dia versinya dia yang cantik itu adalah yang paling baik di kelas gitu. Ataupun misalnya lalu bagaimana cara mengajarkan sex education, ini pun tergantung dari usianya ya, tergantung dari usianya ya. Kalau misalnya usia remaja
karena mereka dari fase perkembangan genitalnya sudah berkembang sempurna, ya, berkembang sempurna, misalnya sudah anak perempuan sudah menstruasi, anak laki-laki pun mungkin sudah pernah mengalami mimpi basah, sehingga ini sangat penting sekali gitu. Kalau misalnya yang paling utama kita mulai membicarakan ini adalah dari perubahan fisik, ya, misal dari perempuan, misalnya dari anak akhwat, misalnya anak-anak remaja itu paling merasa rendah diri ketika mereka sudah membahas perubahan fisik mereka pada masa remajanya. Maaf, misalnya anak perempuan mungkin sudah mulai tumbuh untuk perkembangan genitalnya, misalnya. Mereka itu akan lebih malu. Akan lebih malu ketika misalnya mulai nampak terlihat. Maka kita akan mulai bertanya, kakak ketika misalnya ini ya apa namanya itu, misalnya kakak sudah mulai tumbuh payudaranya, gimana sih kak rasanya gitu. Kita tanya itu pun dengan bahasa-bahasa yang memang ilmiah, ya, bahasa-bahasa seksualnya pun kita sampaikan ya seterbuka mungkin gitu, dengan bahasa-bahasa yang sebenarnya, tidak dengan menggunakan istilah-istilahnya, justru akan menjadi kebingungan bagi mereka gitu, ya. Jadi itu yang untuk seksual, satu kita lihat usianya, kemudian yang kedua jenis kelaminnya, yang ketiga jelaskan bahaya dan tidaknya, ya. Jadi perlu sekali orang tua mengedukasi ketika kita menyampaikan berkaitan dengan edukasi seksual, dari awal sudah jelaskan, kak, mama mau menyampaikan hal-hal yang penting dan ini berbahaya. Jadi tolong dengarkan baik-baik dan serius. Ya. Jadi terkadang anak-anak ketika sudah mulai belajar yang berkaitan dengan biologi, boleh dicek deh di sekolah-sekolah, anak-anak belajar biologi responnya pasti ketawa-ketawa. Ya. Kenapa? Karena bisa jadi menutupi rasa malu, bisa jadi mereka menganggap itu adalah hal-hal yang lucu, yang tabu tapi jadi lucu, tetapi perlu kita sampaikan bahwa ini adalah hal-hal yang serius. Dan kalau kamu salah memahaminya, ini akan berbahaya. Itu, paling itu. Jadi, dan alangkah penting lagi kalau misalnya pendekatannya, misal kalau anak laki-laki, mungkin bisa dibantu oleh ayahnya. Karena ada beberapa perkembangan-perkembangan yang dialami oleh anak laki-laki tidak bisa kita pahami sepenuhnya oleh ibunya gitu. Jadi bisa nih si ayahnya akan banyak berperan di sini ketika menyampaikan tentang edukasi seksual terhadap anak laki-lakinya gitu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti saya sangat menanti sekali sharing-sharing dari ayah bunda semua ya. Kemudian yang ketiga, Bu mau nanya gimana cara mendorongnya anak yang udah mager di rumah buat aktivitas di luar. Nah ini perlu saya tanyakan lagi, aktivitas di luarnya, aktivitas di dalam rumahnya apa? Apa sih yang akhirnya membuat anak lebih memilih di rumah dibandingkan keluar? Ya, semenarik apa sih di rumahnya ini? Ataupun misalnya apa yang membuat anak akhirnya tertantang untuk tidak tertantang berada di luar? Ada nggak kesulitan-kesulitan mereka ketika mereka harus bermain di luar? Kita perlu pahami ini dulu. Ya, misalnya pernah suatu ketika ada satu anak itu tidak mau main di luar. Ternyata pernah sama teman-teman sepermainannya di luar, waktu main itu mereka main prosot-prosotan celana. Prosotan-prosotan celana diprosotin si anak itu, dan dia nggak mau main lagi keluar. Kenapa? Malu. Aku malu. Aku pernah digituin sama teman-teman aku. Ternyata itu baru terjawab setelah sekian bulan oleh orang tuanya. Yang awalnya orang tuanya berpikir bahwa anak saya itu malas keluar. Anak saya itu susah bergaul. Ternyata ada sebuah kejadian yang membuat anak ini mogok, nggak mau keluar lagi, ada peristiwa tersebut. Jadi kita perlu memahami dulu kira-kira apa nih yang mendorong dia, atau hal-hal yang akhirnya membuat dia lebih memilih berada di rumah dibandingkan berada di luar. Gitu. Ataukah semenarik apa sih di dalam rumahnya sehingga dia lebih memilih di rumah dibandingkan di luar.
Seperti itu. Kesenangan apa sih yang diperoleh di dalam rumah sehingga kesenangan di luar itu tidak bisa menjadi kompetitor ketika berada di lingkungan luar. Seperti itu mungkin harus kita cek dulu. Ya, tetapi mungkin cara-cara yang bisa kita lakukan mungkin tidak langsung main keluar dengan baik kan nggak bisa, karena beberapa anak mungkin tidak bisa langsung bergabung dengan kelompok yang besar gitu. Ada tipe anak yang harus bermain itu cuma cukup berdua aja gitu ya. Nanti ketika berdua dia bisa tuh ada temennya yang berdua, dia baru akan berani bergabung dengan kelompok yang lebih besar. Sehingga sangat banyak sekali dinamika-dinamika yang dialami oleh remaja, sehingga yang membuat anak akhirnya aku lebih memilih berada di rumah. Perlu kita observasi lebih lanjut dulu mungkin ya Bunda ya, kira-kira apa sih yang menjadi kendala anak-anak kita lebih memilih berada di rumah, dan sehingga kegiatan-kegiatan di luar itu tidak bisa menjadi kompetitor. Oke. Ada tanggapan atau mungkin ada yang mau sharing lagi berdasarkan pengalamannya dari Ayah dan Bunda? Boleh, silahkan. Oke, terima kasih ya Bunda. Barangkali ada yang mau menanggapi terlebih dahulu mengenai pertanyaan juga mau disampaikan. Izin menanggapi ya, Bu. Boleh Bunda. Iya. Saya yang nanya tadi yang soal aktivitas di luar. Jadi memang anaknya dari awal juga nggak mau semacam aktivitas di luar semacam camping itu nggak suka gitu. Apalagi sekarang dengan masa pandemi yang memang dibatasin untuk di luar, jadi dia semakin betah di rumah. Gitu. Jadi saya hanya ingin mendorong dia untuk main di luar, sepedahan gitu, atau main sekedar badminton gitu. Itu susah sekali Bu, karena alasannya itu nggak mau panas lah, keringetan lah gitu. Padahal cowok gitu, tapi nggak mau panasan seperti itu Bu. Saya ajakin bareng-bareng untuk main sepeda gitu, tetap nggak mau gitu. Mana ya Bu ya gitu. Oke. Kelas 9 sih, kelas 9. Sudah kelas 9 ya. Biasanya kalau di rumah mainnya apa, Bu? Main game. Oke, laptop. Oke. Kompetitornya berat ya, Bu ya? Berat banget. Oke, berarti memang ketika ada kompetitor yang berat, ini menjadi tantangan juga buat orang tua. Apalagi kalau anak remaja itu tadi, balik lagi mereka kadang sudah sulit ya untuk diajak bergabung dengan kegiatan-kegiatan keluarga itu sudah mulai sulit. Mereka sudah punya kelompok-kelompok tersendiri gitu. Mungkin Bunda sekarang kebalik nih Bun, misalnya kita nyuruh dia keluar, coba sekarang lingkungannya deh yang masuk ke rumah. Misal teman-temannya 1 orang suruh main ke rumah, menemani dia untuk mengobrol. Kemudian ajarkan keterampilan-keterampilan sosial bagi si anak. Ya, mungkin ada beberapa remaja yang ternyata kesulitan untuk menghadapi lingkungan sosial. Sehingga sangat penting sekali bagi kita mengajarkan yang namanya keterampilan sosial. Ya, nanti Bunda boleh mencari banyak informasi, boleh googling tentang bagaimana mengajarkan keterampilan sosial bagi remaja. Ya, karena itu sangat penting sekali kita untuk mengedukasi beberapa anak yang ternyata memang kan karakter anak berbeda-beda nih kan Bunda ya. Ada yang memang lebih mudah gaulnya, ada lebih mudah adaptasinya, lebih senang bergerombol gitu kan. Tapi ada juga yang anak-anak cenderung lebih menarik diri gitu. Lebih cenderung menarik diri bisa jadi bukan karena bukan karena dia tidak pengen bermain, tetapi dia mungkin belum mampu dalam melakukan keterampilan sosialnya. Nah, nanti mungkin Bunda lebih banyak di sana untuk melatih keterampilan sosialnya. Ataupun nanti kalau Bunda merasa ada temannya nih yang dekat gitu ya, boleh misalnya sama kitanya yang memberikan ruang buat mereka bermain di rumah. Yuk di rumah, ke rumah kakak yuk gitu. Kak ajakin temennya, ini kebetulan mama punya makanan ini. Ini kayak seru kalau makannya bareng-bareng gitu. Jadi kitanya yang membuka lingkungannya masuk ke rumah gitu. Karena kalau mungkin sama orang tua yang ngajaknya pasti akan menantang mah. Karena itu tadi mereka sudah punya
sudah punya ego tersendiri ya, sudah sulit kalau misalnya untuk diajaknya itu bareng dengan ayah bundanya, apalagi harus sama adiknya, wow gitu kan, pasti akan banyak sekali pertimbangan-pertimbangannya. Mungkin nanti bisa dicoba ya Bunda ya. Oke, terima kasih. Boleh kalau ada yang mau sharing lagi, mungkin masih adakah kesempatan ini? Boleh untuk ibu-ibu yang lainnya, ayah, bunda. Mangga, terbuka. Boleh, boleh melalui chat, boleh ayah bunda. Oke, ini juga mengenai media sosial ya, pengen saya sedikit sharing mungkin nih buat ayah dan bunda. Saat ini sedang menjadi tren bagi anak-anak remaja untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang aktivitas-aktivitas menantang itu lewat media sosial. Bahkan aktivitas yang cenderung ke arah-arah negatif itu banyak sekali melalui media sosial. Gitu. Misalnya yang sering saya temuin ini, bahkan sudah ada yang beberapa melaporkan itu misalnya sex chat, ya, sex chat. Jadi anak-anak usia remaja itu mungkin di-add oleh orang yang tidak dikenal, entah itu melalui Facebook atau awalnya dari games. Nah, kadang kebanyakan dari games. Awal dari games, kemudian mereka masuk ke dalam kelompok WhatsApp tertentu. Nah, di kelompok WhatsApp ini biasanya ada beberapa aturan-aturan ketika misalnya mereka harus masuk kelompok itu. Bahkan yang paling menyeramkan itu misalnya ketika anak remaja misalnya diminta untuk memperlihatkan auratnya. Dan itu banyak sekali. Karena kenapa? Terkadang mereka tidak menyadari bahwa mereka sedang dieksplor. Ya, sedang dieksplor. Mungkin kalau kita mungkin hipnotis melalui media sosial gitu ya. Jadi penting sekali bagi kita orang tua untuk rajin-rajin mengecek media sosial anaknya, yang mungkin kalau misalnya bunda belum punya atau belum follow Twitternya anak-anak, segera follow sekarang ya. Belum memfollow Instagramnya, segera follow sekarang. YouTube-nya dan lain-lainnya. Pokoknya jangan sampai kita lepas oh anak-anak sudah punya channel YouTube tapi kita nggak tahu channel YouTube-nya apa. Oh anak-anak sudah sering nge-tweet, anak-anak sudah sering kirim foto-foto di IG tapi kita nggak tahu IG-nya mereka apa. Nah jangan sampai kita kehilangan hal-hal seperti itu. Oke, chat Anda ini ya. Cara mengarahkan untuk bisa bermain di masa pandemi ini ya, ini memang agak menantang ya, tapi mungkin bisa dilakukan dengan lingkungan terdekat ya. Misalnya kalau rumahnya ada anak remaja sebaya gitu, itu sangat menguntungkan sekali sebetulnya buat kita sebagai orang tua untuk bisa bagaimana anak-anak atau remaja-remaja ini bisa tetap mengeksplor aktivitas-aktivitas fisiknya gitu. Jadi misalnya kalau alhamdulillahnya misalnya kalau di lingkungan misalnya di saya pribadi yang saya alami gitu ya. Jadi kalau misalnya setiap malam Jumat, malam Sabtu, malam Minggu itu anak-anak remaja itu misalnya suka pada nginep di Tajuk gitu, yang lingkungan terdekat saja misalnya. Kemudian ataupun misalnya mereka bermain dengan teman tetangga dan seperti itu. Nah ini yang menarik untuk anak-anak SDIT nih, untuk yang anak-anak yang berada di lingkungan sekolahnya swasta itu ya, yang mereka bersekolahnya jauh, itu sebetulnya mereka kan teman-temannya berpencar ya, nggak hanya di lingkungan ini teman-teman satu sekolahnya, ada yang orang mana, dan interaksi mereka kan awalnya berada di sekolah. Gitu. Nah ini ketika fase pandemi banyak hikmahnya, dengan teman tetangga itu sekarang lebih sering bermain gitu, kemudian dengan teman-teman terdekat lebih dengan dekat-dekat rumah gitu sudah sering bermain. Nah mungkin bisa dilakukan dengan teman-teman terdekat di lingkungan, karena kalau misalnya dengan kondisi yang sedang terjadi di Majalengka saat ini pun agak riskan ya kalau misalnya kita bermainnya bertemu dengan teman yang dari berbagai daerah dan lain-lain, mungkin masih belum memungkinkan ya. Mudah-mudahan segera berlalu pandeminya sehingga kita bisa menjalani kehidupan sebelumnya ya, kita bisa bersekolah lagi, tatap muka lagi, anak-anak pun bisa kembali beraktivitas sebebas-bebasnya gitu ya. Terima kasih.
Oke, mungkin ada yang lain, boleh? Masih ada waktu kah, Bu Fuji? Iya, masih Bu. Silahkan. Barangkali ada yang mau menambahkan sharingnya, ya Bunda. Atau mau bertanya, mumpung ada pakarnya nih di sini langsung. Boleh Sama sambil... nih, para orang tua adalah justru pakar yang utama ya, semuanya. Ya. Allah. Memangnya dalam mendidik anak itu tidak ada sekolahnya ya Bu Mei ya. Jadi Ya, proses tidak bisa ya. membenarkan dan tidak bisa menyalahkan juga gitu ya dalam proses pengajaran anak, tergantung Ya, karena masih betul. Begitu. Mangga Bunda, Ibu Bapak Guru silahkan. Ini ada bahasa yang tepat dipakai untuk apa? Education pada anak, education apa ya? Boleh diperjelas lagi. Bahasa yang tepat dipakai untuk apa, Ayah atau Bunda ini? Ya, dan memang untuk fase remaja ini sangat penting juga bagi orang tua akhirnya mulai dari sekarang mengedukasi anak mengenai tadi ya, psikoseksual tadi ya, psikoedukasi, sex education ya, bahasa yang tepat. Nah, bahasa yang tepatnya ini memang satu bahasa-bahasa yang kita sampaikan. Oke. Yang pasti ketika kita berbicara sex education ya harus dengan bahasa bahwa ini adalah bahwa yang kita bahas ini adalah masalah yang serius, ya, bukan main-main. Itu yang perlu kita sampaikan dulu. Kemudian menggunakan bahasa-bahasa ilmiah, ya. Banyak sekali dari orang tua kita yang ternyata kadang masih malu-malu untuk membicarakan masalah seksual dengan anak, ya. Kita merasa ini kayak masih tabu deh untuk diobrolin ke anak kita, sedangkan anak kita dari usia SD pun gitu itu sudah mengenal bahasa-bahasa seksual, bahkan dari sejak usia dini sudah mendengar bahasa-bahasa seksual gitu. Tetapi kita kehilangan momen untuk menjadi orang yang pertama menyampaikan itu pada anak-anak kita. Ya. Misal kalau bahasa yang disampaikan ketika menyebutkan alat kelamin, dia sampaikan dengan namanya. Ini penis, ini payudara, ini vagina. Ya, harus disampaikan dengan benar. Kemudian sampaikan juga tadi bahaya-bahayanya seperti apa. Ya. Kalau misalnya, kebetulan saya sering melakukan pendampingan di P2TP2 Majalengka. Jadi P2TP2 itu adalah tempat perlindungan perempuan, anak, korban kekerasan, ya. Jadi banyak sekali anak-anak yang menjadi korban kekerasan yang terjadi di Majalengka, dan biasanya nanti saya mendampingi sampai di proses hukumnya. Gitu. Nah, di sana hampir semua kekerasan yang dialami oleh anak-anak yang saya dampingi itu hampir sebagian besar adalah kekerasan seksual. Ya, kekerasan seksual. Bahkan ada sebuah peristiwa yang membuat saya miris ketika kasus terakhir yang saya pegang ini, ada anak 11 tahun yang akhirnya sampai melahirkan gitu. Yang sampai melahirkan sampai punya bayi gitu. Dan ada satu pernyataan dari anak itu yang membuat saya agak gitu ya. Bu Meina, emang kejadian mana sih yang bisa membuat saya hamil? Anak 11 tahun bertanya pada saya, Bu Meina, bagian mana atau kejadian mana yang akhirnya bisa membuat saya hamil? Dia sendiri bingung dia bisa hamil. Gitu. Jadi, dan ketika saya bertanya pada orang tuanya dan lain-lain, lingkungannya, ternyata memang anak belum mendapatkan edukasi mengenai seksual ini. Sehingga ketika dia sudah hamil pun dia masih bertanya, kejadian mana yang membuat saya hamil, Bu Meina? Jadi sangat penting sekali bagi ayah dan bunda kita mulai terbuka untuk menyampaikan hal-hal seperti ini. Kenapa? Karena sudah bukan hal
hal yang istimewa atau hal yang perlu kita sembunyikan lagi. Tontonan yang anak-anak lihat tiap hari banyak sekali mengandung unsur-unsur seksualitasnya, banyak sekali mengandung unsur-unsur pornografinya, entah itu dari iklan TV, entah itu iklan di YouTube, entah itu video-video yang muncul ketika mereka sedang menonton YouTube, ataupun adegan-adegan sinetron yang usia sekarang kayak sinetron SMP yang konsep pacarannya udah seperti suami istri gitu. Jadi sangat penting bagi kita sudah mulai terbuka menyampaikan sex education terhadap anak. Ya tadi, satu kita lihat usianya dulu. Ya. Kemudian yang kedua, mereka sedang berada pada fase perkembangan seksual yang mana? Apakah sudah mulai fase ke falik, genital, dan lain-lainnya. Ya. Dan gunakan bahasa-bahasa yang ilmiah. Ya, mungkin itu. Baik, Insya Allah luar biasa sekali ya. Saya sampai merinding dengar ceritanya Bu Mei gitu, sampai ada anak 11 tahun sudah sudah hamil dan dia tidak mengerti di bagian mana, peristiwa bagian mana yang membuat dia hamil. Jadi sampai sebegitunya, sebegitu pentingnya sex education dari orang tua gitu ya, terutama memang harus wajib orang tua itu menyampaikan, karena mungkin bahasa yang akan digunakan juga akan lebih mudah dipahami oleh anak, mungkinnya seperti itu. Dan orang tua bisa memilah dan memilih bagian mana yang memang harus diketahui oleh anak secara langsung seperti itu. Baik, Insya Allah. Alhamdulillah di sesi kedua ini sudah selesai pertanyaan-pertanyaannya. Barangkali ada ayah dan bunda atau ibu bapak guru yang masih penasaran soal mengenai parenting keluarga dan lain sebagainya, ayah bunda bisa hubungi Bu Maina langsung di nomor yang tadi sudah tertera di kurikulum vitae beliau. Untuk hari ini mungkin Bu Mei silahkan untuk yang terakhir, sesi terakhir. Setelah itu mari kita tutup. Silakan. Oke ya, terima kasih untuk ayah dan bunda sudah mengikuti kegiatan kita di siang ini. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan hari ini bisa menjadikan manfaat, ya, bisa mendatangkan kebaikan buat kita semua. Dan menjadi orang tua itu memang proses belajar seumur hidup ya. Tidak ada pola asuh yang ini tepat, ini menurut kita tepat, mungkin tidak bisa pun kita terapkan pada keluarga yang lain ataupun pada anak yang lain, karena masing-masing anak memiliki keunikan dan kita pun di keluarga pun memiliki dinamika yang berbeda-beda, sehingga tetaplah kita pada rambu-rambu kita sebagai orang tua, ya. Kemudian kita menjadi sahabat bagi mereka, kita berikan hak-hak mereka sebagai remajanya, ya. Kita pun memenuhi kewajiban-kewajiban kita kepada orang tuanya, dan tentunya tidak lepas dari berdoa. Mudah-mudahan kita pun dikuatkan, anak-anak remaja kita ini bisa kita hantarkan sampai selamat ya, sampai selamat mereka bisa menyelesaikan fase remajanya ini dengan baik, dengan mulus ya, dengan mulus, sehingga bisa menjadi pribadi yang sempurna. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya sangat senang sekali bisa sharing. Kalau misalnya ada yang ingin sharing lagi lebih banyak, boleh nanti bisa kontak saya secara personal. Jika ada hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sampai bertemu lagi dalam kegiatan yang lain mungkin ya. Dan salam sehat buat semuanya. Tetap 3M kita ya. Tetap 3M dan sukses terus untuk SMPIT ya. Sekolah Akhlak ini luar biasa sekali, menjadi salah satu solusi di Majalengka ya, menjadi salah satu pilihan lagi bagi para orang tua untuk menempatkan sekolahnya dengan berbagai keunggulannya dan juga dengan berbagai fasilitas yang diberikan oleh pihak sekolah. Saya pamit undur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Akhirnya kita sampai pada terima kasih terlebih dahulu kepada Ibu Maina yang sudah mau meluangkan waktunya, yang sibuk sekali ya Bu, tapi mau meluangkan waktu untuk berbagi, untuk sharing di kegiatan kita kali ini. Selanjutnya, akhirnya kita sampai pada acara yang terakhir, yaitu acara penutupan.
Namun sebelum acara ditutup, saya akan mengumumkan terlebih dahulu penanya terbaik. Tadi itu ya ada salah satu penanya terbaik. Penanya terbaik itu jatuh kepada orang tuanya Zahid, kepada Umi Zahid. Selamat, Umi menjadi penanya terbaik dalam sesi webinar kali ini. Insya Allah nanti dari presnya akan kami hubungi kemudian. Kemudian untuk sebelum ditutup juga boleh ayah bunda, ibu dan bapak guru silahkan aktifkan videonya. Kita akan melakukan sesi foto bersama terlebih dahulu sebelum kita tutup. Ya. Mangga ayah bunda, ibu bapak guru, kameranya tolong diaktifkan sebentar. Kita akan buka sesi foto terlebih dahulu. Oke, nggak apa-apa segini aja, Bun. Kita foto dulu. Berapa, 1, 2, 3. Satu lagi, bentar. Oke. Sebentar dicek dulu. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih ya Bunda hebat, Ibu Bapak Guru yang luar biasa sudah mau mengikuti kegiatan hari ini dengan luar biasa ya sampai selesai. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan kegiatan ini dengan lancar meskipun tadi ada beberapa kali terkendala teknis di sini. Mohon maaf atas kekurangannya. Maaf juga apabila ada salah-salah kata dari saya pribadi. Kemudian terima kasih juga Ayah Bunda sudah mau mengikuti kegiatan ini dengan sangat luar biasa ya responnya gitu. Saya senang sekali untuk Ayah Bunda juga yang mungkin nanti ingin tahu lebih lanjut mengenai Sekolah Akhlak SMP ITN San Kamil bisa nanti hubungi saya nomor yang sudah tertera di flyer tadi. Terima kasih atas perhatian Ayah Bunda. Sampai bertemu di pertemuan kita nanti selanjutnya insya Allah kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan lagi, semoga Ayah Bunda bisa mengikuti lagi kegiatan selanjutnya. Hafizul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bunda. Terima kasih Bumi, terima kasih Buse, Ibu Bumi, terima kasih. Semuanya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi. Komputernya First of all, bagus. let me introduce myself. I am Gevira Diamea Ervin. I am 12 years old and I am now a second leader of SMP ITN Majalengka. In this video, I would like to share my opinion about the youngsters in this country and what we can do to stop the spread of COVID-19. As a young generation, we have to participate to prevent the spread of COVID-19 in Indonesia, especially in our neighborhood. How can we do that? We have to keep ourselves stay healthy, for example, by eating healthy food, doing exercise every day, and stay at home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan, nama saya adalah Zahid. Saya kelas 7 dari SMP ITN San Kamil Majalengka. Pada kesempatan kali ini, saya akan bercerita tentang salah seorang sahabat Rasulullah bernama Julaibib radhiyallahu anhu. Namun, sebelum itu, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua selalu diberikan kesehatan dan kekuatan menghadapi masa-masa pandemi ini. Dan semoga wabah COVID-19 ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, sudah siap semuanya mendengar ceritanya? Langsung saja. Ada salah satu kisah sahabat Nabi yang begitu menyentuh hati karena memiliki berjihad kepada Rasulullah daripada kenikmatan ini. Allah pun menjadikannya syahid dan menjadi rebutan para bidadari. Namanya Julaibib radhiyallahu anhu. Begitu dipanggil, namanya menunjukkan kalau ciri fisiknya yang kecil dan pendek. Nama Julaibib merupakan anak biasa dan tidak tepat. Nama ini bukan dia sendiri yang membantu, bukan pula kedua orang tua. Julaibib hadir ke dunia serta mengakui sumpah ini. Demikian pula orang-orang, semua tidak tahu atau mungkin tidak mengetahui tentang kisah Julaibib. Bagi masyarakat Yasrib, tidak bernasab dan tidak bersuku,
merupakan aib yang besar. Tampilan fisik dan kesukaan juga musuh menjadi alasan orang-orang tidak mau dekat-dekat dengannya. Wajahnya tertutup sangar, pendek, bungkuk, hitam, dan sapir. Kainnya usang, pakaian busuk, pakaian pecah-pecah dan tidak keras. Tidak ada rumah untuk berteduh, tidur hanya berbantalkan tangan, berkasutkan pasir dan kerikil. Tidak ada perabotan, hanya dari kolam umum dengan telapak tangan. Abu Barzah memimpin Aslam sampai-sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Devira Devira MD. Dalam kesempatan kali ini saya akan menceritakan tentang keteladanan Wah bin Zubair. Namun sebelum itu marilah kita semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kekuatan dalam masa pandemi. Semoga COVID ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti dikisahkan dari buku mereka adalah Tamin. Pagi itu matahari memancarkan benang-benang cahaya kemasan menyapa ramah setiap pelataran Masjid Al-Haram Mekah. Sejumlah sahabat dan pentolan Tabiin